kita akan memiliki generasi yang siap, generasi masa depan Kutai Kartanegara yang siap melanjutkan pembangunan di Kutai Kartanegara. Harapan kita dengan begini, maka tingkat produktivitas itu semakin meningkat, angka kebahagiaan semakin meningkat, dan angka harapan hidup juga akan semakin meningkat. Bersama, mari kita jadi yang terbaik. Asik. Kukar idaman terbaik. Luar biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One? Nah, kita jumpa lagi nih di podcast bareng orang hebat. Nah, ini bukan sekedar podcast ya, tapi ini ruang inspirasi dari tokoh-tokoh yang menggerakkan perubahan nyata di Indonesia. Nah, tamu istimewa saya kali ini adalah seorang kepala daerah. Beliau ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang membumi, progresif, dan juga yang paling penting nih, berdampak nyata. Nah, beliau ini memimpin sebuah daerah yang kaya sekali akan budaya dan juga potensi, dan akan mewujudkan visinya yaitu Kukar Idaman Terbaik. Nah, kira-kira udah bisa nebak belum siapa nih bintang tamu yang akan hadir pada kali ini? Langsung saja saya sambut, beliau ini adalah Bupati dari Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana, sejak kapan di Jakarta nih? Kemarin nyampe. Iya. Emang ada agenda atau khusus buat kita nih? Khusus buat TV One. Khusus buat bincang-bincang ya. Iya. Karena kita sangat berterima kasih sekali ya buat Pak Aul bisa meluangkan waktunya, dan pastinya bakal banyak cerita inspiratif yang akan kita dapat nih teman-teman TV One. Mungkin langsung saja ya. Soal tadi saya sudah mention sedikit visi Kukar Idaman Terbaik ya. Itu saya harus garis bawah itu, idaman terbaik ya. Ini apa, bisa dijelaskan soal Kukar Idaman Terbaik ini, apa yang mau diwujudkan? Maknanya apa ini? Iya, Kukar Idaman Terbaik sendiri itu memiliki dua makna. Yang pertama secara harfiah, ya, Kukar Idaman Terbaik itu, Kukar itu daerah Kutai Kartanegara, idaman itu artinya sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu didamba-dambakan gitu ya? Dan terbaik itu secara harfiah maknanya adalah superlatif dari yang baik. Artinya unggul, dia yang terbaik, dia yang paling baik lah, seperti itu. Akan tetapi secara akronim ini memiliki arti Kutai Kartanegara, Kukar itu Kutai Kartanegara, idaman itu inovatif, berdaya saing dan mandiri. Itu terbaik itu adalah terbukti berprestasi dan kerja nyata. Oke, itu singkatan ada maknanya juga. Ada maknanya juga. Itu. Jadi ketiga ini itu yang menjadi visi dari kita, pembangunan kami yang kami janjikan kepada rakyat Kukar pada saat kampanye kemarin, itu untuk membentuk suatu daerah Kutai Kartanegara yang memiliki kemandirian, memiliki inovasi dan kemandirian, inovasi dan mandiri. Gitu. Oke. Nah, dari Kukar Idaman Terbaik ini kan yang kalau saya baca-baca Pak, ada 3 pondasi ya, yang akan dibangun ya. Itu ada sektor pangan, pariwisata, dan juga industri hijau. Nah, apa pertimbangannya memilih ini jadi pondasi utama dulu ini? Kita mulai gitu. Jadi begini, Kutai Kartanegara sendiri adalah suatu daerah yang ketergantungan terhadap potensi sumber daya alam itu sangatlah besar, Mbak Winda. Kita mungkin bisa dibilang 85% belanja daerah kita itu ditopang oleh sektor ekstraktif. Batu bara, minyak bumi, dan gas. Iya, betul. Terkenal sekali dengan sumber daya alamnya ya. Iya, benar sekali. Akan tetapi karena memang kita paham bahwa ini akan memiliki titik ujung, titik akhir, oleh karenanya ini harus kita transformasi dari ekstraktif menuju non-ekstraktif. Nah, oleh karenanya aktivitas non-ekstraktif yang kita sampaikan dalam penyusunan program Kukar Idaman Terbaik itu sendiri adalah kegiatan perekonomian yang berpedoman atau berpotensi pada kegiatan pariwisata, pertanian, dan ekonomi hijau itu sendiri. Nah, ini menarik nih. Dalam visi Idaman Terbaik ini juga tadi sudah disampaikan ya, kata terbaik tadi ada kepanjangannya begitu. Tapi kalau untuk mengarah kepada prestasi, pelayanan atau aspek lainnya, mungkin dari Kukar Idaman Terbaik apa saja kira-kira yang ingin dicapai dan juga
prestasi apa yang ingin diraih dalam 5 tahun ke depan ini? Kalau kita bilang prestasi, sebenarnya kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Artinya yang kita harapkan dari terselenggaranya program dedikasi Kukar Idaman Terbaik ini sendiri adalah dampak yang ditimbulkan oleh program-program ini sendiri. Jadi dan menurut hemat kami 17 program dedikasi ini kami susun itu sudah melingkupi atau sudah bisa menjawab program kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, sama perlindungan sosial, terus program untuk pengembangan yang saya katakan tadi, untuk berusaha mentransformasi dari ekstraktif ke non ekstraktif, pertanian, pariwisata dan ekonomi hijau, dan juga menjamin bahwa kita akan memiliki generasi yang siap, generasi masa depan Kutai Kartanegara yang siap melanjutkan pembangunan di Kutai Kartanegara. Oke, nah pastinya semua kepala daerah kan punya mimpi ya, tapi Iya. tidak semua nih kepala daerah yang bisa merumuskan secara jelas. Mungkin Kutai Kartanegara menjadi salah satunya yang punya perumusan, kalau saya baca-baca aplikatif lah begitu ya, bisa diaplikasikan. Nah, apa mungkin momen yang paling menantang dan paling berkesan dalam perumusan arah baru dari pembangunan Kukar ini? Ya, memang hal yang paling menantang adalah di satu sisi kita paham bahwa ketergantungan kita terhadap potensi ekstraktif yang saya sampaikan tadi, batu bara, minyak bumi dan gas itu sangatlah tinggi. Akan tetapi di satu sisi kita diharuskan untuk membuat kesinambungan kesinambungan pembangunan dengan menggeser itu ke non ekstraktif tadi. Nah, ini memiliki tantangan tersendiri. Karena memang untuk mentransformasi ini pun satu hal yang harus kita pahami bahwa kita membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit yang kita rumuskan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, selain itu juga tantangan terbesarnya dalam merumuskan ini adalah kita melihat bahwa Kutai Kartanegara sendiri itu daerah yang sangat luas ya. Sangat luas, 27.000 km persegi. Luas itu sekali. Sangat luas. Bahkan setara dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ya. Iya. Jadi untuk misalnya dari kami Tenggarong mau ke kecamatan terjauh, salah satunya Tabang, itu membutuhkan perjalanan ya lebih kurang 5-6 jam perjalanan. Malah lebih dekat ke Jakarta, Pak. Malah lebih dekat ke Jakarta. Malah lebih dekat ke Jakarta. Nah, ini juga memiliki tantangan tersendiri, dan selanjutnya adalah tantangan terbesarnya adalah bagaimana kami dalam mengimplementasikan ini mempersiapkan sumber daya manusia terbaik untuk mengimplementasikannya. Gitu. Oke, nah itu dia pertanyaan selanjutnya juga soal generasi muda nih. Ya. Dampak jangka panjang dari arah pembangunan ini terhadap masyarakat Kukar, khususnya generasi muda seperti apa? Ya, generasi muda ini salah satu komponen yang memang kami persiapkan dalam Kukar Idaman Terbaik ini sendiri. Kami mulai dari bawah, dari sektor pendidikan, kita menggratiskan pendidikan SD dan SMP. Ketika mereka sakit, kita beri jaminan kesehatan. Di sana kita beri program berobat gratis cukup dengan KTP. Nah, setelah itu, setelah mereka selesai dan mereka pengen berkuliah, kita siapkan program stimulus pendidikan dan beasiswa Kukar Idaman yang sifatnya tematik. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau stimulus biaya pendidikan itu tidak memandang jurusan. Selama dia masyarakat Kukar, kita siapkan bantuan pendidikannya. Tapi tidak bisa mencakup seluruhnya proses pembiayaan. Akan tetapi, kalau beasiswa tematik yang sifatnya tematik, itu kita akan biayai sampai selesai. Contohnya misalnya kita di sana kekurangan dokter, itu kita bekerja sama dengan beberapa universitas, kita kuliahkan anak-anak terbaik kita untuk masuk ke dokteran, kita biayai dari masuk sampai selesai, termasuk biaya hidupnya. Nanti setelah selesai dia pulang kembali mengabdi ke Kutai Kartanegara. Oke, tapi ini khusus warga Kutai ya, Pak? Khusus warga Kukar. Bagi yang misalnya ingin langsung bekerja, kita siapkan program namanya Kukar Siap Kerja. Kukar Siap Kerja itu kita pahami sekarang beberapa pemberi kerja itu mengharuskan ada standar kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja. Betul. Nah, untuk warga Kukar, kita siapkan pelatihan-pelatihan kompetensi untuk teman-teman ini. Jadi kita siapkan misalnya pelatihan menjadi driver, pelatihan operator alat berat, pelatihan welder dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja yang ada di Kukar. Nah, harapan kita ini akan mengurangi gap juga, gap sosial antara teman-teman para pencari kerja, utamanya di ring 1 ya, di ring 1 perusahaan-perusahaan pemberi kerja yang mengharuskan mereka memiliki kompetensi
Nah, ini kita berikan pelatihan ini untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini menarik sekali ya, dari visi-visi besar yang tadi disampaikan oleh Pak Aul, ini diturunkan menjadi 17 program dedikasi. Nah, satu program nih yang menarik juga untuk saya soroti itu adalah, saya bacakan langsung ya Pak, ini soal program makan bergizi gratis untuk balita dan lansia, kemudian subsidi biaya sekolah, kredit untuk petani, dan juga internet gratis di desa, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau saya lihat ini bukan cuma janji, tapi seperti checklist perubahan ini. Jadi begini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa program Kukar Idaman Terbaik ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Kutai Kartanegara hari ini. Nah, kita bicara terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Kita paham bahwa pemerintah melalui program Pak Presiden Prabowo sudah mencanangkan dan melaksanakan program makan bergizi gratis. Yang kita buat di Kutai Kartanegara adalah MBG Plus namanya. Apa tuh plusnya? MBG Plusnya itu adalah kita memberi makan bergizi untuk balita dan lansia. Nah, kenapa balita? Karena kita paham bahwa untuk menumbuhkan generasi terbaik itu harus kita mulai merawat mereka, memberikan mereka makanan bergizi sejak awal. Nah, itulah kenapa landasan filosofisnya kenapa kita harus memberikan makan bergizi juga untuk balita. Lansia, kenapa kita memberi makanan bergizi juga untuk lansia? Karena kami paham bahwa umur itu tidak ada yang bisa ngerem. Gitu. Orang boleh menua, akan tetapi orang tidak boleh sakit. Gitu. Orang harus produktif. Salah satu cara kami menjaga para lansia di Kutai Kartanegara untuk tetap produktif adalah dengan memberikan makan bergizi gratis untuk para lansia kita. Harapan kita dengan begini, maka tingkat produktivitas itu semakin meningkat, angka kebahagiaan semakin meningkat, dan angka harapan hidup juga akan semakin meningkat. Nah, itu kalau dari kesehatan pendidikan ya. Nah, bagaimana dengan petani dan nelayan yang tangguh? Nah, kalau petani nelayan tangguh, kita dulu punya program ya, waktu di program Kukar Idaman yang ini merupakan program eskalasi Mbak Winda. Dulu program Kukar Idaman dia memberikan bantuan untuk 25.000 petani nelayan produktif. Kalau kita sekarang memberikan bantuan untuk 100.000 petani nelayan produktif. Nah, kami paham begini, bahwa untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas, pertanian, peternakan, perikanan, komponen yang paling utama adalah mempersiapkan sumber daya manusianya. Orang akan mau menjadi petani, orang akan mau menjadi nelayan, orang akan mau menjadi peternak ketika infrastruktur dari proses pertanian itu bisa tersedia dengan baik. Gitu. Nah, oleh karenanya ini salah satu program unggulan kita juga, bagaimana mentransformasi sekarang pertanian-pertanian kita ini untuk menjadi pertanian yang modern. Nah, anak-anak muda kita kalau disuruh membajak sawah misalnya mungkin agak sedikit malas-malasan. Udah nggak mau ya Udah sekarang nggak mau. ya? Akan tetapi kalau kita suruh mereka bertani dengan drone misalnya, bertani dengan alat mekanisasi, mereka akan tertarik untuk itu. Gitu. Dan kedua ya, dengan kita menjaga bagaimana setelah mereka panen itu, nilai jualnya itu bisa kita jaga. Dengan apa? Pertama dengan kredit Kukar Idaman, ya sampaikan tadi. Kredit Kukar Idaman adalah kredit pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Bank Kaltim-Tara itu untuk memberikan pinjaman dengan bunga 0%. Itu. Jadi bunganya 0%. Kalau KUR masih ada 6%. Kalau kita ini bunganya 0%. Dari mana dapatnya uangnya? Uangnya ini adalah dari dividen atau keuntungan yang kita peroleh dari Bank Kaltim-Tara atas dasar penyertaan modal kami ke Bank Kaltim-Tara. Kukar itu menjadi pemegang saham nomor 2 di Bank Kaltim-Tara dan kami mendapatkan dividen itu sekitar 18 sampai 22 miliar per tahun dan itu kita setorkan kembali. Tapi disetorkan kembali ini kami lengkap dengan temanya, tematiknya. Tematiknya adalah memberi program kredit Kukar Idaman. Ini sudah jalan dulu. Dan ini kita eskalasi sekarang. Kalau dulu pinjaman maksimal sampai 50 juta, kalau sekarang ini kita programkan pinjamannya maksimal sampai 500 juta. Sebenarnya, sebenarnya ini program yang kita canangkan untuk melawan rentenir bagi para petani dan nelayan. Cara bayarnya gimana? Cara bayarnya juga lebih gampang. Kalau kredit biasanya mereka meminjam, harus kita bayar tiap bulan. Akan tetapi Mbak Winda untuk kredit Kukar Idaman itu dibayarnya ketika mereka panen. Ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari proses pertanian, peternakan, dan perikanannya. Jadi nggak ada jangka waktu ya atau temponya sampai berapa lama? Temponya panen.
Panen kan doang. misalnya orang nanam padi ya. Oh. Nanam padi kan itu lebih kurang ya 2 bulan, 2 sampai 3 bulan lah gitu ya. Itu pada saat panen itu dijual baru bayar. Menarik, Gitu. menarik. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan pemerintah di setiap segmen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, jadi nggak ada alasan lagi tuh, nggak ada modal, nggak ada peralatan, nggak ada ini, Ya, semuanya benar. bisa dengan program-program kredit kukar tadi ya, Iya, begitu. KKI, kredit Oke. kukar idaman. Ada lagi yang mungkin program yang menarik perhatian saya ini soal digitalisasi pelayanan publik menjadi sorotan nih. Apalagi kita tahu wilayah dari Kutai Kartanegara ini sangat luas. Nah, gimana mewujudkannya? Jadi bicara terkait dengan digitalisasi pelayanan publik ini, isu besarnya adalah mendekatkan proses layanan. Mendekatkan proses layanan ini ada 2 hal. Yang pertama adalah memperbaiki infrastruktur untuk menuju pusat-pusat layanan, seperti menuju ke kantor camat, ke puskesmas, ke sekolah. Itu dengan memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga orang merasa akan dekat untuk datang ke pusat-pusat layanan. Nah, kedua, yaitu dengan proses digitalisasi. Jadi kita mendekatkan koneksinya ini dengan proses digital, yaitu dengan internet. Nah, salah satu yang kita laksanakan adalah dengan membuat mall pelayanan publik di masing-masing kecamatan, mini mall pelayanan publik. Dan kita berusaha memastikan seluruh desa yang ada di Kutai Kartanegara itu mendapatkan fasilitas internet. Internet gratis. Memang ada beberapa daerah kita yang belum mendapatkan fasilitas layanan internet karena keterbatasan provider gitu. Nah, kalau sekarang dengan kita sudah uji cobakan ini, kita sudah uji cobakan 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah berhasil. Kita bekerja sama dengan salah satu penyedia yang punya provider mobile ya, yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Itu kita taruh di desa di beberapa titik dan alhamdulillah itu bisa memancarkan sinyal internet gitu. Nah, jadi nanti orang bisa ngurus segala sesuatu lewat handphonenya dan itu bisa di-approve oleh petugas kita. Yang kalau kita sekarang di kabupaten itu ada mall pelayanan publik. Nah, di sana proses pengurusan administrasi pemerintahan banyak dilaksanakan. Nah, disitulah nanti itu di-approval. Jadi mendekatkan layanannya dengan proses digitalisasi itu sendiri. Oke, menarik ya. Tapi pasti ada tantangannya ya. Selain tadi mungkin terlalu luas jangkauannya begitu ya. Apa tantangan lain yang untuk membangun digitalisasi pelayanan publik ini? Tantangan lainnya adalah terkait dengan kembali lagi dengan persiapan sumber daya manusia. Iya, dengan persiapan sumber daya manusia. Oleh karenanya memang kami di sana di Kutai Kartanegara melalui program Kukar Idaman Terbaik, program-program untuk peningkatan sumber daya manusia itu memiliki atensi tersendiri. Jadi beberapa program kita itu tadi seperti kursus-kursus singkat itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi kita punya kesepahaman dulu, sekitar satu persepsi terkait dengan proses digitalisasi ini dan petugas-petugasnya kita berupaya dekatkan dengan masyarakat, apalagi yang berada jauh di pelosok-pelosok. Oke, menarik. Kita menuju ke pelosok nih, Ya. seperti yang disampaikan Paul tadi. Soal program RT-ku terbaik. Nah, ini dalam penguatan kebudayaan lokal dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, gitu ya. Seperti apa tuh nanti programnya? Jadi begini, kita paham bahwa garda terdepan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat itu melalui RT. Karena RT ini adalah petugas administratif yang paling dekat sama masyarakat. tingkat bawah dan di RT ini kita bisa mendapatkan data yang real dan faktual dan yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Oleh karenanya karena kita paham posisi RT ini sangatlah strategis, maka kita punya program RT-ku terbaik itu. RT-ku terbaik. Program ini mengamanahkan kepada kami untuk mengalokasikan 150 juta per RT ya untuk biaya operasional dan perlindungan sosial yang ada di masing-masing RT. Jadi tapi bukan dalam bentuk cash carry, bukan 150 juta kita serahkan ke Pak RT, akan tetapi ini dalam bentuk program yang dikelola oleh RT. Uangnya selama ini atau anggarannya selama ini kita titipkan di desa melalui mekanisme yang kita sebut dengan bantuan keuangan khusus desa. Jadi
anggaran 150 juta itu sudah kita bagi-bagi. Ada yang kita alokasikan untuk operasional RT, gaji ketua RT, sekretaris, bendahara. Terus ada untuk biaya administrasinya mereka untuk ya cetak dokumen dan lain sebagainya. Ada yang kita alokasikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Artinya di sini mereka gotong royong, bahan materialnya dibeli dari dana tersebut. Ada yang kita alokasikan untuk penguatan karakter, yaitu dengan memberi insentif bagi para guru ngaji di masing-masing RT. Ya, masing-masing RT. Jadi kita paham bahwa membangun sumber daya manusia bukan hanya membangun intelektualitasnya saja, akan tetapi kita juga harus membangun karakternya. Nah, salah satu cara untuk membangun karakter adalah mendekatkan mereka dengan kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah dengan memasifkan kegiatan mengaji bagi yang muslim, kegiatan kerohanian bagi yang agama lainnya. Nah, ini semua terinclude di dalam biaya 150 juta per RT. Termasuk ya program-program untuk penanggulangan kemiskinan serta program-program untuk mencegah anak stunting dan lain sebagainya kita masukkan ke dalam kegiatan. Menarik sih. 150 Menarik juta per program RT-ku terbaik ini jadi membuat setiap RT ini kemudian berlomba-lomba begitu ya, menjadi RT terbaik begitu ya yang ada di Kutai Kartanegara. Oke, saya juga mau nanya soal sinergi nih antara kebijakan ramah lingkungan dan pelibatan masyarakat lokalnya nanti bagaimana itu, Pak? Nah, begini. Jadi kita membangun kesepemahaman dulu dengan masyarakat lokal bahwa kelestarian lingkungan ini adalah masa depan untuk masyarakat lokal. Sehingga apa? Sehingga proses transformasi dari kegiatan ekstraktif ke non-ekstraktif ini, harapan kita tokoh utamanya adalah masyarakat lokal itu sendiri. Ya, setuju. Gitu. Jadi proses pemberdayaannya ini, karena kalau tidak dibangun persepsi yang sama dengan masyarakat lokal, kita bekerja sendiri, ini tidak akan sustain. Gitu. Tidak akan sustain. Oleh karenanya melalui program itu tadi yang 150 juta per RT. Jadi 150 juta per RT ini menjawab banyak persoalan masyarakat. Dan menjawab banyak persoalan pembangunan yang kita laksanakan, utamanya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi kolaborasi dan elaborasinya itu nanti akan terbangun di sana nih, yang dikomandani oleh yang kita sebut ketua RT itu tadi. Ya, dari semua program yang diusung oleh Pak Aul, saya melihat tidak hanya fokusnya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan karakter, terutama pembangunan SDM-nya begitu ya. Nah, saya penasaran apa sebetulnya yang ingin diwariskan dari kepemimpinan Pak Aul ini untuk generasi selanjutnya atau pemimpin selanjutnya gitu. Iya. Tentunya yang ingin kita wariskan adalah kita ingin membentuk generasi yang unggul di Kutai Kartanegara. Kalau kita akronimkan dengan Kukar Idaman Terbaik, kita ingin mewariskan untuk membentuk generasi terbaik di Kutai Kartanegara. Untuk membentuk generasi yang terbaik ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah memberikan ekosistem yang terbaik, mulai dari hulu, kegiatan di hulunya sampai kegiatan di hilirnya. Terus kedua juga kita harus membangun infrastruktur yang memadai untuk generasi muda kita. Dan yang terakhir ya kita harus memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda kita untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang mereka miliki dan kita memfasilitasi itu. Sehingga apa? Sehingga harapan kita Kukar ke depan akan memiliki potensi-potensi sumber daya manusia yang terbaik yang berasal dari Kutai Kartanegara itu sendiri. Oke, nah untuk rencana jangka panjangnya sendiri menjadikan Kukar sebagai motor ketahanan pangan nasional dan juga destinasi hijaunya yang berkelanjutan seperti apa? Hari ini memang Kutai Kartanegara ini menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur. 40% hasil pertanian Kalimantan Timur itu ditopang oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. 60% potensi perikanan Kalimantan Timur itu ditopang juga oleh Kutai Kartanegara. Dan hari ini sebagaimana yang kita pahami bahwa ibu kota negara Nusantara itu adanya di Kutai Kartanegara. Nah, oleh karena itu memang rencana kami di Kukar Idaman Terbaik itu untuk proses ketahanan pangan ini sendiri itu kami sudah menetapkan 5 kawasan. Di mana di masing-masing kawasan itu goodwill yang kami sampaikan adalah kami akan mengalokasikan 100 miliar
untuk masing-masing kawasan untuk pengembangan potensi pertanian dan perikanan yang ada di masing-masing kawasan itu. Nah, harapan kita dengan adanya kita menggalakkan sektor pertanian, pariwisata dan pertanian dalam arti luas ya, pertanian, perikanan, peternakan. Nah, ini akan mensupport untuk kita lebih bergeser dari industri ekstraktif ke non ekstraktif. Nah, selain itu juga kalau kita bicara terkait dengan ekonomi hijau, ya kami juga di sana mulai menggalakkan untuk daerah-daerah yang remote area yang tidak bisa dialiri oleh listrik, kita menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Itu. Jadi kita menggunakan potensi alam yang ada dalam bentuk sinar matahari yang ada di sana untuk menerangi beberapa desa. Ada 10 desa di tempat kami yang belum teraliri listrik oleh PLN. Nah, kita menggunakan tenaga surya untuk proses kelistrikannya. Dan kami ini juga lagi mencanangkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di sana. Jadi harapan kita memang proses transformasi ini berjalan seiring seirama sehingga apa yang kita targetkan bisa kita capai. Oke. Nah, pemerintah sudah punya nih rumusan-rumusannya. Iya. Ya. Tapi mungkin perlu kerjasama juga dengan masyarakat. Nah, apa harapan dari Pak Aul mungkin untuk masyarakat, khususnya ini buat generasi muda ya, untuk bisa membangun daerah ini bersama-sama dengan pemerintah? Iya. Konsep Kukar Idaman Terbaik ini, Mbak Winda, kami bangun bisa berjalan dengan baik ketika pembangunan ini bergerak secara pentahelix. Itu. Jadi pentahelix ini adalah suatu konsep pembangunan yang kami rancang. Kukar Idaman Terbaik ini harus berjalan bersama dengan masyarakat, dengan lembaga swadaya masyarakat atau NGO, dengan akademisi, dengan pihak swasta dan pemerintah itu sendiri. Nah, khusus untuk anak-anak muda, memang kami berharap anak-anak muda ini mengambil peran tersendiri. Karena apa? Sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak muda ini adalah generasi harapan kita untuk ke depan. Itu. Tentunya kita berharap anak-anak muda Kutai Kartanegara ini memiliki kompetensi yang baik sehingga mereka siap bersaing, ya, siap bersaing dan siap untuk membangun daerah mereka sendiri. Melanjutkan perjuangan yang sudah kita rintis. Tapi apa bentuk partisipasi yang diharapkan dari masyarakat atau dari warga dari berbagai lapisan ini, bentuk partisipasi yang bagaimana yang mungkin Pak Aul harapkan bisa dilakukan? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa proses pembangunan kita ini sudah kita rancang ya sampai ke tingkat terkecil yaitu RT. Nah, harapan kita, trigger kita dengan memberikan insentif sampai ke leveling RT, itu masyarakat ini bisa berperan aktif untuk berpartisipasi dalam program pembangunan Kukar Idaman Terbaik. Musyawarah RT tetap dilaksanakan, semua usulan bisa kita sampaikan, dan ini menjadi input yang berarti untuk pembangunan sampai ke leveling kabupaten. Nah, jadi harapan kita masyarakat Kutai Kartanegara ini tidak pasif, kita sama-sama melakukan eksekusi terhadap Kukar Idaman Terbaik, dan yang terpenting juga kita sama-sama mengawasi agar Kukar Idaman Terbaik ini berjalan tetap pada relnya. Oke, ini kalau ditonton nih sama warga Kutai Kartanegara, mungkin ada kalimat ajakan yang mau disampaikan nih Pak Aul? Iya, kalimat ajakannya bersama mari kita jadi yang terbaik. Asik, Kukar Idaman Terbaik. Luar biasa. Atau mungkin ada harapan lain ya Pak, yang mungkin ke depan rencana-rencana apa yang saat ini juga masih dirumuskan atau mungkin kerjasama antar daerah yang saat ini juga sedang dikoordinasikan begitu? Iya, jadi kalau yang sedang kita rumuskan sekarang adalah selain daripada peningkatan kapasitas produksi ya, saya bilang tadi, baik itu pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Kami juga punya konsep di Kukar Idaman Terbaik ini One District, One Industry. Wow, menarik. Jadi harapan kita, di sana ada 20 kecamatan, masing-masing kecamatan itu punya industri berskala besar, sehingga ini menjadi butterfly effect untuk meningkatkan taraf perekonomian di kecamatan tersebut. Nah, kami juga sudah merencanakan untuk membangun suatu kawasan industri terpadu, dan sekarang tahapnya sudah kita bangun plotting areanya, lebih kurang 4.200 hektar untuk membangun kawasan industri yang langsung berbatasan dengan bibir pantai. Sehingga apa? Sehingga proses mobilisasi dengan menggunakan kapal-kapal berskala besar itu bisa kita laksanakan.
dari obrolan kita pada kali ini itu membuat saya akhirnya menyadari mimpi itu bisa diwujudkan. Iya. Ya, asal dipimpin dengan hati, Iya. dikelola dengan sistem, Iya. dan juga dijalankan dengan keberanian. Benar. Itu yang saya lihat dari Pak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Iya. Rahman Basri. Basri. Oke, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Ini makasih. sangat inspiratif sekali ya. Harapannya mungkin rencana-rencana ini bisa terrealisasi, Iya. tereksekusi dengan baik, mendapat dukungan dari masyarakat, Iya. dan mungkin semoga kita bisa ketemu lagi ngebahas Siap. capaiannya ya Pak. Iya, benar. Capaian yang sudah didapatkan setelah proses ini berjalan begitu. Ada mungkin pesan terakhir yang mau disampaikan? Kalau Mbak Winda nanti mau lihat, sebaiknya nanti kita podcastnya di Kutai Kartanegara aja. Menarik sekali. Sambil kita jalan-jalan lihat pariwisatanya Iya, ya Pak ya. benar, Karena benar. kaya sekali dengan budaya, potensi daerah, sumber daya alam, kemudian juga pariwisatanya sangat Iya. terkenal di sana. Oke, terima kasih banyak atas Makasih, waktunya. makasih. Sehat selalu dan Makasih. sampai ketemu lagi nanti di Iya. Kutai Kartanegara. Oke, makasih terima Mbak kasih. Winda. Makasih banyak. Ya baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Aulia Rahman Basri. Dan terima kasih untuk pemirsa setia TV yang sudah menyaksikan podcast Bareng Orang Hebat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.